Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan singkat Roti Kehidupan. Sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi hari, mari kita renungkan kembali firman Tuhan yang diambil dari Hakim-Hakim 17 ayat 1-13. Patung sembahan Mika. Ada seorang dari pegunungan Efraim, Mika namanya. Berkatalah ia kepada ibunya, uang perak yang 1.100 itu yang diambil orang daripadamu, dan yang karena itu kau ucapkan kutuk. Aku sendiri mendengar ucapanmu itu. Memang uang itu ada padaku, akulah yang mengambilnya. Lalu kata ibunya, diberkatilah kiranya anakku oleh Tuhan. Sesudah itu dikembalikannya uang perak yang 1.100 itu kepada ibunya. Tetapi ibunya berkata, aku mau menguduskan uang itu bagi Tuhan. Aku menyerahkannya untuk anakku, supaya dibuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu. Maka sekarang uang itu kukembalikan kepadamu. Tetapi orang itu mengembalikan uang itu kepada ibunya. Lalu perempuan itu mengambil 200 uang perak dan memberikannya kepada tukang perak yang membuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu. Lalu patung itu ditaruh di rumah Mika. Mika ini mempunyai kuil. Dibuatnyalah efod dan terafim, ditasbihkannya salah seorang anaknya laki-laki yang menjadi imamnya. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Maka ada seorang muda dari Betlehem Yehuda, dari kaum Yehuda. Ia seorang Lewi dan tinggal di sana sebagai pendatang. Lalu orang itu keluar dari kota Betlehem Yehuda untuk menetap sebagai pendatang di mana saja ia mendapat tempat. Dan dalam perjalanannya itu, sampailah ia ke pegunungan Efraim di rumah Mika. Bertanyalah Mika kepadanya, engkau dari mana? Jawabnya kepadanya, aku orang Lewi dari Betlehem Yehuda, dan aku pergi untuk menetap sebagai pendatang di mana saja aku mendapat tempat. Lalu kata Mika kepadanya, tinggallah padaku dan jadilah bapa dan imam bagiku. Maka setiap tahun aku akan memberikan kepadamu 10 uang perak, sepasang pakaian serta makananmu. Orang Lewi itu setuju untuk tinggal padanya. Maka orang muda itu menjadi seperti salah seorang anaknya sendiri. Mika mentahbiskan orang Lewi itu. Orang muda itu menjadi imamnya dan diam di rumahnya. Lalu kata Mika, sekarang tahulah aku bahwa Tuhan akan berbuat baik kepadaku, karena ada seorang Lewi menjadi imamku. Beribadah dengan cara yang benar. Banyak orang beranggapan bahwa Tuhan akan berbuat baik kepadanya karena sudah melakukan kesalehan dan ritual agama secara lengkap. Mereka berpikir jika semakin banyak beribadah, Tuhan pun akan mencurahkan berkat dengan melimpah. Padahal pemahaman ini tidak selamanya benar. Secara garis besar, nas ini terbagi dalam 2 kisah. Pertama, Mika dan ibunya yang membuat patung untuk kepentingan ibadah pada ayat 1 dan 6. Motif mereka tampak ketika menguduskan sejumlah uang bagi Tuhan. Kedua, kisah seorang muda datang dari Betlehem Yehuda. Ia berasal dari keturunan Lewi pada ayat 7-13. Mika meminta agar orang Lewi ini menjadi imam baginya. Dengan bayaran yang tinggi, orang Lewi itu pun setuju. Pada akhirnya, Mika menyimpulkan bahwa Tuhan akan berbuat baik kepadanya karena ada seorang Lewi yang menjadi imam baginya. Pertanyaannya, benarkah kesimpulan Mika itu? Bagaimana mungkin Tuhan akan berbuat baik kepada orang yang menentang firman-Nya? Pertama, Tuhan melarang bangsa Israel untuk membuat patung untuk disembah pada Keluaran 20 ayat 4 dan 5. Kedua, orang Lewi sepatutnya melayani sebagai imam di bait Allah. Bilangan 3 ayat 7-10.
bukan di tempat lain. Dengan dua kesalahan fatal ini, apakah anggapan Mika masih bisa dibenarkan? Tuhan pasti senang jika umatnya mau beribadah kepadanya. Namun, apakah ibadah yang kita lakukan sudah sesuai dengan petunjuk dan kehendaknya? Kesalahan kita adalah kadang berbuat apa yang benar menurut pandangan kita sendiri dan bukan menurut pandangan Tuhan. Jika demikian, kita jangan berharap kalau ibadah itu bisa menyenangkan hati Allah. Mari kita berdoa meminta bimbingan Tuhan agar kita beribadah kepadanya dengan cara yang benar. Beribadah dengan cara yang benar terkait dengan berperilaku luhur dan berbuat baik, menerima rahmat dan berkat surgawi. Kita mesti berani mengajak diri sendiri dan orang lain untuk menjalani hidup dengan cara yang benar, yaitu dengan menonjolkan sifat-sifat ilahi dalam diri manusia, terlebih mengalami sukacita. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, demikianlah renungan roti kehidupan pada pagi hari ini. Sampai bertemu besok dalam keadaan sukacita dan tetap beriman dan berpengharapan pada Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Shalom. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucapkan syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami, dan kami bersyukur atas firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk beribadah dengan benar sesuai dengan keinginan-Mu. Saat ini kami berdoa meminta bimbingan Tuhan agar Tuhan menunjukkan kami beribadah kepadamu dengan cara yang benar, beribadah kepadamu dengan berperilaku luhur, berbuat baik, menerima rahmat dan berkat surgawi. Kami mau mengajak orang lain, terutama diri kami sendiri, untuk menjalani hidup dengan cara yang benar. Bantulah kami untuk menonjolkan sifat-sifat ilahi dalam diri manusia, yaitu sukacita dan penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih ya Bapa, lindungi, bimbing kami dalam setiap aktivitas kami hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, demikian renungan singkat roti kehidupan pagi ini. Sampai bertemu besok dalam keadaan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.